Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok penyaji, apakah sudah hadir semua? Izin Bu, ada beberapa yang belum hadir di sini. Oke, nggak apa-apa ya, menunggu sambil menunggu saja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore semua rekan-rekan mahasiswa. Kembali lagi di video conference keempat. Hari ini ada dua kelompok ya. Kalau boleh tahu materinya, materi tentang Rasio, Bu. Rasio keuangan. Rasio. Hmm. berkaitan dengan apa? Rasio Materi terkait rasio profitabilitas. dewi. Jadi Ya, untuk yang rasio. kita kelompok 5 ini Bu, ada materi rasio pertumbuhan, rasio Dupont, dan rasio komprehensif Bu. Oke, yang kelompok selanjutnya. Oke, dilanjut aja ya. Oke, mungkin waktu dan layar saya persilakan untuk kelompok penyaji pertama, yaitu pembahasan berkaitan dengan rasio. Oke, dipersilahkan pada MC-nya ya. Makasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bu Mutia Rizky serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jadi kami dari kelompok 5. Dalam sesi 5 ini kami akan membahas terkait penguasaan analisis keuangan yang terkait dengan rasio pertumbuhan, rasio Dupont, dan rasio komprehensif. Mohon maaf sebelumnya Ibu, izin menyampaikan sebelum kami mulai presentasi. Jadi rekan kami atas nama Mbak Dinda Yuni Pratiwi ada terdapat kendala teknis di daerahnya di mana terdapat kendala dalam listrik dan jaringan. Jadi sampai saat kita akan mulai ini dikabarkan sepertinya tidak dapat hadir. Mbaknya sendiri Oke, sudah berkontribusi dalam pembuatan materinya. Nanti untuk materinya akan digantikan oleh salah satu rekan kami untuk menyampaikan paparannya. oke. Mbak siapa? Mbak Vinda Retno. Oh, Mbak Dinda Yuni Pratiwi, ya? Oh, Dinda. Nah, Oke, Dinda Yuni Pratiwi. Oke, iya, semoga mungkin. beliau terdampak ini ya, bencana di Sumatera ya. Tidak, eh Bu. Tapi di daerahnya sedang mati listrik, Ibu. Sedang mati listrik, Oh ya. tidak listrik dan jaringan, jadi tidak bisa bergabung, Ibu. Mohon Iya, izin, nggak apa-apa. Kita doakan kebijakannya semoga begitu. semuanya lancar kembali seperti semula lagi. Amin. Amin. Terima kasih, ya, Bu, ya. Silahkan. Iya, nggak apa-apa. Silakan Mas Agung. Siap. Jadi langsung saja kami masuk slide ya. Ya, Next, Mbak. Maka topik pembahasan utama kita terkait rasio pertumbuhan, rasio Dupont, dan rasio komprehensif. Ini masing-masing akan dipresentasikan oleh anggota kami. Untuk yang rasio pertumbuhan nantinya akan dipresentasikan oleh Mbak Dinda sebenarnya, Mbak Diva, Mbak Durin untuk yang bagian rasio pertumbuhan. Namun untuk yang bagiannya Mbak Dinda karena ternyata tidak dapat hadir, ini akan saya gantikan. Untuk yang materi rasio Dupont nanti akan dipresentasikan oleh Mbak Eva Mia, Mas Farkat, Mas Agung, dan Mbak Neni. Untuk materi rasio komprehensif akan dipresentasikan oleh Mbak Rahmatul Rizky, Mas Ria Lutfi, Mas Sultan, dan Mbak Pinda Retno. Kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk pembahasan terkait rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan berikut ada definisi pertumbuhan menurut Bapak Fahmi. Rasio mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi di industri. Dan definisi sales growth menurut Widyodin Setiawan adalah pertumbuhan penjualan yang mencerminkan kemampuan dari waktu ke waktu. Maka dapat kita tarik kesimpulan, pertumbuhan penjualan itu sendiri menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan.
Untuk rumusan kita bisa ke slide berikutnya. Maka dari definisi self growth atau pertumbuhan berjualan, kita dapat merumuskan rumusnya adalah sebagai berikut. Sales pada waktu T dikurangin sales pada waktu T-1 dibandingkan dengan sales T-1. Jadi bisa misalkan kita bandingkan sales tahun ini dibanding sales tahun sebelumnya dibagi dengan sales tahun sebelumnya ya. Kalau rumus yang satu lagi pertumbuhan laba bersih itu perbandingannya adalah laba tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya. Slide berikutnya, Mbak. Izin, Mbak. Ya, slide yang berikutnya. Oke, untuk yang yaitu jadi perbandingannya adalah rumus growth ini ya. Perbandingan dari pertumbuhan sekarang dibandingkan dikurangi yang sebelumnya dibagi yang sebelumnya kali 100% itu menunjukkan presentasi. Presentasi ini nanti bisa menunjukkan angka pertumbuhan plus atau pertumbuhan minus. Untuk manfaat kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi manfaat rasio pertumbuhan ini yang pertama untuk memperhitungkan kinerja perusahaan, presentasi kenaikan penjualan, laba bersih, kenaikan utang, kenaikan aset atau kenaikan harga saham dan melihat historis kinerja perusahaan waktu ke waktu dan perbandingan kinerja antara perusahaan. Ini biasanya yang pakai investor ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan manfaatnya adalah misal kita lihat pertumbuhan tahun sebelumnya dapat laba segini, tahun segini dapat segini, dilihat ternyata ada minus 2%. Ini bakal bisa dijadikan manajemen sebagai bahan evaluasi juga. Baik, untuk slide berikutnya merupakan contoh kasus yang akan dipresentasikan oleh Mbak Diva, silakan. Baik, terima kasih Mas Agung. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu Mutiara dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan contoh kasus yang pertama untuk rasio pertumbuhan. Saya mengambil contoh laporan dari laporan laba rugi PT XL Aksiata Tbk. Seperti kita tahu bahwa PT XL Aksiata Tbk ini merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan layanan komunikasi seluler atau mobile. Ya, di sini telah disajikan ikhtisar laporan laba rugi dari PT XL Aksiata pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dilakukan menggunakan rasio pertumbuhan. Di kolom pertama, uraian ini ada komponennya, ada pendapatan, beban, laba sebelum pajak, pajak penghasilan, dan laba bersih. Di kolom selanjutnya ada nilai dari tahun 2024 dalam jutaan rupiah. Kemudian di sebelahnya ada kolom untuk nilai tahun 2023. Kemudian ada selisih, karena kita akan menghitung pertumbuhan. Jadi kita menghitung selisihnya terlebih dahulu antara tadi rumusnya adalah present dikurangi pas dibagi pas kali 100%. Kita hitung untuk pertumbuhan penjualannya atau sales growth-nya. Di tahun 2024, pendapatannya ada sebesar 34.391.597 dikurangi dengan pendapatan di tahun 2023 yaitu 32.322.651 menghasilkan selisih sebesar 2.068.946 dibagi dengan pas tahun 2023 yaitu 32.322.651 dikalikan 100% menghasilkan 6,40%. Interpretasinya pertumbuhan pendapatan
sebesar 6,40% menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan volume transaksi dan nilai layanan yang dijual. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor inti, yaitu pendapatan layanan data dan digital yang menyumbang mayoritas pendapatan sebesar 92%. Ini mengindikasi bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan berkualitas tinggi karena didukung oleh segmen pasar yang dominan. Meskipun nilainya tidak terlalu fantastis, masih satu digit, pertumbuhan 6,40% di tengah pasar telekomunikasi yang sangat kompetitif di Indonesia tetap menunjukkan keberhasilan dalam mempertahankan pangsa pasar dan mendorong konsumsi pelanggan. Boleh di next? Boleh di next, Kak? Baik, untuk selanjutnya kita menghitung pertumbuhan laba bersih, rumusnya masih sama. Kita tahu laba bersih tahun 2024, 1.847.631 dikurangi laba bersih tahun 2023, 1.270.300 menghasilkan selisih sebesar 577.331 dibagi dengan laba bersih tahun 2023 1.270.300 dikali dengan 100% menghasilkan 45,45%. Lonjakan profitabilitasnya sangat signifikan. Kemudian kita juga lihat untuk pertumbuhan bebannya. Ini 4,35%. Kenaikan biayanya sangat minimal sekali. Interpretasinya, lonjakan laba bersih sebesar 45,45% adalah hal yang luar biasa, 2 digit pertumbuhannya, terutama jika dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan yang tadi hanya 6,40%. Disparitas yang besar ini mengindikasi bahwa perusahaan berhasil membiarkan pendapatan tumbuh lebih cepat dari kenaikan biaya. Laporan menunjukkan beban hanya naik 4,35%, yang berarti manajemen berhasil melakukan efisiensi biaya yang disiplin. Sebagian besar peningkatan pendapatan, yang 6%, berhasil diubah menjadi peningkatan laba yang jauh lebih besar. Pertumbuhan laba bersih yang jauh melampaui pertumbuhan penjualan menunjukkan bahwa laba yang dicapai bukan hanya sekedar hasil dari peningkatan volume penjualan saja, tetapi juga hasil langsung dari keahlian manajemen dalam mengendalikan biaya tetap dan biaya variabel. Secara keseluruhan, kinerja PT XL Axiata pada tahun 2024 dilihat dari rasio pertumbuhan penjualan dan juga laba bersih, ini memberikan sinyal yang positif. Terdapat laba bersih yang memiliki pertumbuhan 45,45%. Hal ini merupakan bukti yang kuat ke atas keberhasilan strategi yang sebelah kiri ini ada strengthening profitability for a sustainable future. Memperkuat profitabilitas untuk masa depan yang berkelanjutan sesuai yang diadopsi oleh perusahaan, moto yang diadopsi oleh perusahaan. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan untuk contoh kasus yang kedua. Jadi di sini saya mengambil kasusnya di PT Indosat, yang mana sama-sama eh, perusahaan dalam bidang telekomunikasi dengan contoh kasus yang pertama. Namun di eh, perusahaan Indosat ini bisa dilihat di tahun 2024 dan 2023 untuk pendapatannya memang meningkat, namun bebannya juga meningkat dan laba sebelum pajaknya eh, meningkat dari 5.931 ke 6.732 dalam miliar rupiah. Nah, hal ini kan berarti untuk
peningkatan labanya tidak sebesar dengan peningkatan pendapatannya. Nah, kita lihat dari rasio pertumbuhannya, jika kita menggunakan rumus untuk pertumbuhan penjualan, pendapatan 2024 dikurangi pendapatan 2023 dibagi dengan pendapatan 2023 yaitu 55.886 dibagi 51.228 sama dengan eh, ada di angka 9,09%. Di mana ini interpretasinya pertumbuhan penjualan sebesar 9% kurang lebih menunjukkan bahwa Indosat ini sebenarnya mampu meningkatkan top line secara stabil dan sehat. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan pelanggan seluler dan data dan meningkatnya konsumsi layanan digital. Tingkat pertumbuhan ini berada pada kisaran yang baik karena persaingan yang ketat antara Indosat, Telkomsel, dan XL. Jadi ini tidak menghambat peningkatan pendapatan. Sedangkan untuk pertumbuhan laba bersih, yaitu laba bersih 2024 dikurangi laba bersih 2023 dibagi laba bersih 2023 hasilnya 8,97%. Nah, pertumbuhan laba bersih ini sedikit di bawah pertumbuhan penjualan. Artinya, peningkatan pendapatan tidak sepenuhnya dikonversi menjadi peningkatan laba karena beban operasional dan penyusutan meningkat dan beban pajak 2024 lebih tinggi dibanding 2023. Rasio pertumbuhan laba bersih yang hampir setara dengan pertumbuhan penjualan menunjukkan profitabilitas perusahaan relatif stabil. Margin laba bersih hampir tidak berubah antara 2023 dan 2024, yang berarti kenaikan beban masih berjalan seiring kenaikan pendapatan. Demikian dari saya. Kita dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Durin atas presentasi contoh kasusnya. Boleh di next terlebih dahulu. Apa suara saya terdengar? Ya. Ya. Terdengar, Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan rasio selanjutnya, yaitu rasio DuPont. Rasio DuPont adalah kerangka kerja, analisa kerangka kerja, framework yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan dengan teknik memecah rasio return on equity atau ROE menjadi 3 komponen utama. Tujuannya adalah mengidentifikasi secara spesifik faktor-faktor bisa profitabilitas, efisiensi aset, dan leverage yang mendorong kinerja ROE, terutama yang menjadi beban. Nah, kemudian untuk komponen-komponennya sendiri ada 3. Yang pertama adalah margin laba bersih. Margin laba bersih di sini digunakan untuk mengukur seberapa banyak laba yang dihasilkan dari setiap dolar pendapatan penjualan. Yang kedua adalah perputaran aset, mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Dan yang ketiga adalah pengganda ekuitas, mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk membiayai asetnya. Tiga-tiganya ini memiliki rumus masing-masing yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya atas nama Kak Farhat. Pada Kak Farhat, saya persilakan Kak. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya yaitu rumus analisis DuPont. Rumus analisis DuPont adalah perluasan dari rumus return on equity sederhana. Rumus yang diperluas ini mempertimbangkan 3 faktor terpisah yang mendorong laba atas ekuitas, yaitu margin laba bersih, total perputaran aset, dan juga pengganda ekuitas. Berdasarkan komponen-komponen ini, model DuPont menyimpulkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan laba atas ekuitasnya dengan mempertahankan margin laba yang tinggi, meningkatkan perputaran aset, dan memanfaatkan asetnya secara lebih efektif. Untuk persamaan analisis DuPont bisa dilihat di slide, yaitu margin laba bersih dikali dengan perputaran aset dikali lagi dengan pengganda ekuitas. Nah, masing-masing faktor ini memiliki hasil formula yang terpisah. Saat kita mengganti faktor dalam persamaan analisis DuPont dengan rumus yang membentuk setiap komponen, persamaannya akan terlihat seperti yang di bagian bawah, yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan dikali dengan penjualan dibagi total aset dikali lagi dengan total aset dibagi ekuitas. Selanjutnya,
Selanjutnya manfaat analisis. Manfaat analisis ini bukan hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga oleh pihak eksternal terkait. Nah, beberapa manfaatnya yang pertama sebagai bahan evaluasi internal perusahaan. Nah, manfaat pertama ini tentu akan dirasakan langsung oleh pihak internal perusahaan. Berdasarkan hasil analisis, manajer keuangan dapat membuat identifikasi apa saja kekuatan dan kelemahan perusahaan saat ini. Dari situ, evaluasi di berbagai aspek bisa dilakukan sehingga perusahaan bisa mengambil kebijakan yang tepat sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Yang kedua, sebagai informasi bagi pihak eksternal untuk mengetahui efisiensi perusahaan. Dalam hal ini, pihak eksternal dapat mengandalkan indikator rasio margin laba sebagai tolak ukur. Rasio ini kerap dipakai investor maupun kreditor dalam mengukur efektivitas perusahaan untuk mengubah penjualan ke laba bersih. Yang ketiga yaitu membuat pengukuran beban utang perusahaan. Manfaat ini didapat dari indikator leverage keuangan karena rasio tersebut bisa mengukur seberapa besar beban utang perusahaan secara menyeluruh, serta membuat perbandingan dengan ekuitas maupun aset. Dari perhitungan itu akan terlihat berapa banyak aset perusahaan yang menjadi milik pemegang saham atau kreditor. Dengan mengetahui data-data tersebut, investor bisa memperkirakan berapa besar risiko struktur modal perusahaan itu sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bentar. Izin, suara saya apakah sudah terdengar? Terdengar. Oke, yap. Ini jadi balik saya untuk penjelasan. Kita ada contoh kasus. Pertama, kita akan menganalisis perusahaan PT Sumbul Alfaria Trijaya. Mungkin kenalnya Alfamart, sebuah perusahaan retail yang ada di sekitar kita ini. Mari kita coba analisis ya untuk tahun 2024. Laporan keuangannya ini bagaimana analisis DuPont akan kita buat. Jadi kita bandingkan di sini ada margin laba bersih didapatkan nilai sebesar 2,7% dari pendapatan. Untuk rasio perputaran aset didapatkan 3,04 dan untuk leverage atau pengganda ekuitasnya didapatkan nilai 2,193. Untuk interpretasi dari hasil perhitungan ini, kita lihat marginnya 2,7%. Ini kelihatannya angkanya tidak besar ya, memang agak relatif kecil. Mungkin untuk perbandingan angka besar atau kecil harus kita bandingkan dengan perusahaan yang sejenis yang akan dicontohkan pada slide berikutnya. Dan dari perhitungan ini kita lihat perputaran asetnya ini kelihatannya lumayan besar ya. Karena dari aset sebesar 38 triliun bisa dibuat pendapatan sebesar 18 triliun. 3,3 kali lebih besar lah. Tapi kita lihat lagi di sini, pengganda ekuitas yang dihasilkan dari perbandingan total aset dibanding ekuitas. Kita dapat nilai 2,19. Ini leverage-nya berarti banyak menggunakan utang ya. Karena kita tahu kan untuk aset itu adalah dari liabilitas dan ekuitas. Kalau dari rasio ini kan kelihatannya aset itu lebih dari 2 kalinya ekuitas. Artinya leverage-nya dia ini beratnya di liabilitas atau utang. Ini juga bisa dijadikan bahan untuk manajemen. Apakah ini utangnya produktif, apakah utangnya itu bisa di coverage oleh penghasilannya dalam beberapa tahun ke depan. Itu di keputusan manajemennya nanti. Untuk contoh kasus berikutnya akan dipresentasikan oleh Mbak. Silakan. Baik, terima kasih, Mas Agung. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Kecil Mbak Leni? kan? Enggak. Tapi Oh, agak kecil. Sudah agak jelas? siap, Sudah, sudah jelas sudah. Mbak Leni. Silakan. Nah, Oke, baik. Untuk kasus kedua, kita masih menggunakan perusahaan retail sebagai contohnya,
Di sini kita menggunakan perusahaan MIDI utama Indonesia atau mungkin lebih teman-teman kenal dengan Alfamidi. Nah, dari informasi laporan keuangannya yaitu laporan neraca dan laba rugi, kita bisa melihat laba bersih, pendapatan, total aset, dan total ekuitas untuk menilai ROE-nya. Aspek yang pertama yang harus kita hitung yaitu margin laba bersih, di mana Alfamidi ini memiliki margin laba bersih sebesar 0,0239 atau 2,39%. Memang untuk perusahaan retail cukup kecil ya teman-teman untuk marginnya karena biasanya untuk retail itu beban operasionalnya besar. Kemudian aspek yang kedua yaitu rasio perputaran aset, di mana pendapatan dibagi dengan total aset menghasilkan 2,277. Nah, rasio perputaran aset yang bernilai positif ini memiliki arti bahwa setiap Rp1 aset yang dimiliki perusahaan itu bisa menghasilkan Rp2,28 pendapatan. Kemudian, aspek yang ketiga yaitu pengganda ekuitas, yaitu total aset dibagi dengan total ekuitas menghasilkan nilai 2,035. Sama seperti yang Alfamart tadi, nilai pengganda ekuitas dari Alfamidi juga di atas 2. Nah, ini menunjukkan kalau perusahaan ini masih mendominasi menggunakan liabilitas atau utang, tapi sifatnya masih moderat. Jadi, walaupun nilai utangnya lebih besar, tapi perusahaan tidak begitu tergantung dengan hutangnya. Seperti itu. Kemudian kita cari nilai ROE-nya dengan mengalihkan margin laba bersih, rasio perputaran aset dan pengganda ekuitas, dan menghasilkan nilai 0,1107 atau 11,1%. ROE 11,1% ini mengindikasikan bahwa perusahaan menghasilkan 11,1% laba dari setiap 100% dari ekuitasnya. Kemudian next. Nah, untuk lebih memahaminya, kita coba bandingkan dari perusahaan sumber Alvaria Trijaya atau AMRT dan MIDI Utama Indonesia atau MIDI. Dari 3 aspek perhitungan return on equity, yaitu margin laba bersih, rasio perputaran aset, dan rasio penggandaan ekuitas. Di sini teman-teman bisa lihat yang pertama yaitu margin laba bersih dari AMRT. Itu kita lihat nilainya lebih tinggi daripada MIDI. Nah, nilai laba bersih yang lebih tinggi ini mengindikasikan bahwa AMRT ini lebih mampu mengonversi penjualan untuk menjadi laba atau intinya lebih menguntungkan. Nah, hal ini bisa terjadi karena misalnya biaya operasional AMRT itu lebih efisien, kemudian efisiensi pada rantai pasok atau logistiknya, kemudian mungkin AMRT memiliki skala ekonomi yang lebih besar daripada MIDI. Sehingga kalau margin laba bersihnya ini lebih tinggi, bisnis ini lebih dinilai profitable oleh investor karena dia lebih resilient apabila kondisi ekonominya melemah. Kemudian dari rasio yang kedua yaitu rasio perputaran aset. Kita juga lihat untuk nilai rasio perputaran aset dari AMRT ini lebih tinggi daripada rasio perputaran asetnya MIDI. Nah, ini mengindikasikan bahwa AMRT ini mampu mengelola asetnya lebih efisien daripada perusahaan MIDI. Bisa jadi karena perputaran barang pada AMRT ini lebih cepat. Kemudian mungkin AMRT ini memiliki penempatan toko yang lebih strategis daripada MIDI. Dan pengelolaan aset AMRT ini seperti toko, gudang, dan peralatan itu lebih efisien. Nah, bagi investor, kalau rasio perputaran asetnya ini lebih tinggi, itu mengindikasikan bahwa bisnis retail itu lebih efisien dalam menghasilkan penjualan. Kemudian rasio yang terakhir yaitu rasio penggandaan ekuitas. Di situ juga terlihat AMRT jauh lebih tinggi daripada MIDI. Nah, ini mengindikasikan bahwa AMRT ini menggunakan lebih banyak utang ya daripada MIDI untuk meningkatkan ROE-nya.
Nah, bagi investor, apabila eh, rasio penggandaan ekuitas ini berbanding lurus dengan margin laba bersihnya, artinya sama-sama dapat menghasilkan modal, itu investor melihat sebagai sebuah sinyal optimalisasi struktur modal. Nah, dari ketiga aspek return on equity ini, kita bisa simpulkan bahwa AMRT ini lebih mengungguli pada semua aspek, sehingga tampak lebih efisien dan profitable bagi investor. Untuk rasio yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai rasio komprehensif. Jadi, untuk rasio komprehensif ini bukan satu jenis rasio tunggal, namun merupakan gabungan dari beberapa kelompok rasio. Nah, kemarin sesuai dengan arahan Bu Mutiara, untuk di rasio komprehensif ini kita menilai kinerja perusahaan dari tiga aspek utama, yaitu rasio aktivitas, investasi, dan pasar. Untuk pengertiannya terlebih dahulu, untuk rasio komprehensif merupakan kelompok rasio keuangan yang memberikan gambaran menyeluruh atau secara komprehensif mengenai tiga aspek utama. Yang pertama yaitu rasio aktivitas. Jadi di sini rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Misalnya perputaran persediaan atau perputaran aset. Selanjutnya yaitu rasio investasi, itu menilai kemampuan perusahaan menghasilkan pengembalian dari modal atau aset yang ditanamkan, seperti yang sebelumnya dibahas yaitu ROE. Kemudian yang terakhir dari rasio pasar, ini menunjukkan bagaimana pasar atau investor itu menilai perusahaan tersebut. Jadi karena jadi ketiga kelompok rasio ini dianggap komprehensif karena penilaian dilakukan dari berbagai sudut, tidak hanya melihat dari profitnya saja, tapi melihat dari aktivitas internal perusahaan, kemudian kemampuan memberikan return, dan persepsi pasar terhadap nilai perusahaan tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rio. Izin bisa di next slide-nya. Oke, izin melanjutkan materi dari Kak Rahmatul Rizky ya. Di sini saya akan melanjutkan terkait rumus dan manfaat dari rasio komprehensif. Yang pertama itu ada rasio aktivitas. Di sini ada contoh rasionya. Yang pertama ada total asset turnover atau TATO. Ini tuh digunakan untuk mengukur nih seberapa efisien perusahaan menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan penjualan. Nah, rumusnya itu net sales dibagi dengan total aset. Nah, semakin tinggi nilai TATO atau total asset turnover, artinya tuh semakin efisien perusahaan menggunakan aset dan berlaku sebaliknya. Kemudian yang kedua tuh FATO atau fixed asset turnover. Dia hampir mirip dengan TATO, bedanya di sini adalah penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah fixed asset atau aset tetap. Jadi di sini dia akan menilai nih apa namanya semakin tinggi faktor perusahaan berarti perusahaan itu lebih efisien dalam menggunakan mesin atau aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Yang ketiga di sini ada inventory turnover. Inventory turnover itu sendiri merupakan rasio aktivitas untuk mengukur berapa kali nih persediaan perusahaan terjual dalam satu periode. Nah, biasanya itu dalam rentang waktu 1 tahun. Nah, rumusnya adalah HPP dibagi dengan rata-rata persediaan, di mana rata-rata persediaan diperoleh dari persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir dibagi 2. Nah, untuk persediaan awal apabila tidak diketahui di laporan keuangan, kita bisa melihat di laporan keuangan tahun sebelumnya di akhir tahun. Nah, itu di akhir tahun persediaan itu dapat digunakan untuk menilai berapa persediaan awal di tahun berjalan. Nah, semakin tinggi inventory turnover, dia menunjukkan bahwa perusahaan tuh semakin cepat menjual persediaannya, sehingga manajemen tuh stok apa efisiensi dari manajemen terkait stoknya tuh sangat bagus. Kemudian di sini ada receivable turnover. Dia hampir mirip dengan inventory turnover. Bedanya di sini adalah kemampuan perusahaan untuk menagih piutang dari pelanggan atau customernya. Rumusnya adalah penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang, di mana rata-rata piutang diperoleh dari piutang awal ditambah dengan piutang akhir dibagi 2.
Nah, apabila receivable turnover-nya semakin tinggi, artinya tuh penagihannya semakin cepat. Piutang tidak lama tertahan dan risiko gagal bayarnya rendah. Kemudian yang ke selanjutnya ada Day Sales Outstanding atau DSO, merupakan rasio yang menunjukkan berapa hari rata-rata perusahaan membutuhkan waktu untuk menagih piutang dari pelanggan setelah penjualan dilakukan. Nah, itu rumusnya itu 365 satu hari dalam tahun dibagi dengan receivable turnover. Atau kalau misal ada rumus lainnya, itu adalah piutang usaha dibagi dengan penjualan kredit harian. Di mana penjualan kredit harian itu tuh didapat dari penjualan kredit tahunan dibagi dengan 365. Nah, semakin kecil DSO, berarti itu penagihan itu semakin cepat, arus kasnya baik, dan risiko gagal bayarnya rendah. Kemudian ada lagi yang namanya Days Inventory Outstanding. Nah, ini tuh rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur berapa hari rata-rata persediaan tuh disimpan sebelum nantinya akan dijual. Nah, ini rasio ini juga menunjukkan terkait efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaannya. Rumusnya adalah 365 dibagi dengan inventory turnover atau rata-rata persediaan dibagi dengan HPP dikali dengan 365. Dia sama seperti DSO, semakin rendah DIO, semakin cepat perusahaan menjual persediaannya dan berlaku sebaliknya. Next. Yang berikutnya kita akan membahas terkait rasio investasi. Yang pertama di sini adalah ROA atau Return on Asset, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimilikinya. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Nah, semakin tinggi ROA ini, semakin baik perusahaan menggunakan asetnya untuk memperoleh keuntungan dan berlaku sebaliknya. Yang kedua, di sini ada ROE atau Return on Equity, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur nih seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan dari modal yang ditanamkan oleh pemegang sahamnya. Nah, rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total ekuitas dikalikan dengan 100%. Semakin tinggi ROE berarti semakin tinggi profit yang diterima oleh pemegang saham dan berlaku juga sebaliknya. Yang ketiga, di sini ada return on investment atau ROI, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat pengembalian yang diperoleh dari suatu investasi dibandingkan dengan biayanya. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total investasi dikali dengan 100%. Nah, semakin tinggi ROI berarti semakin efisien investasi itu. Yang terakhir di sini ada return on invested capital atau ROIC yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur nih seberapa baik perusahaan menghasilkan laba dari modalnya atau invested capital yang benar-benar digunakan dalam operasi. Rumusnya adalah NOPAT dibagi dengan modal yang diinvestasikan. NOPAT sendiri merupakan net operating after tax atau laba operasi setelah pajaknya. Sementara modal yang diinvestasikan atau invested capital itu didapat dari total debt ditambah total equity dikurangi non-operating asset atau operating asset dikurangi operating liabilities dikalikan dengan 100%. Nah, semakin tinggi ROIC-nya, semakin efisien perusahaan menggunakan modal tambahan tersebut. Next. Nah, yang terakhir ini adalah rasio pasar atau market ratio. Nah, di contoh rasionya ini ada PER atau price to earning ratio atau biasa juga disebut dengan PE ratio, bebas memanggilnya, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur nih berapa besar besar harga yang harus dibayar investor atas setiap rupiah laba dari perusahaan. Nah, rumusnya adalah harga saham dibagi dengan earning per share-nya atau EPS-nya. Harga sahamnya itu dapat kita lihat dari harga di closing price-nya atau harga market price-nya. Sementara untuk yang earning per share itu diperoleh dari laba bersih dibagi dengan dividen preferen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, semakin tinggi PE ratio ini artinya tuh investor bersedia nih membayar lebih kepada suatu saham karena ekspektasi pertumbuhannya tinggi, perusahaan dianggap stabil. Berkebalikan, kalau semakin rendah PI dapat berarti saham itu undervalue atau harga yang murah atau kondisi perusahaan di mana labanya sedang menurun sehingga investor cenderung pesimis. Kemudian ada PBV atau price to book value merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku perusahaannya. Nah, rumusnya adalah harga saham dibagi dengan book value per share atau nilai buku per sahamnya di mana diperoleh dari total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, normalnya apabila PBV-nya itu lebih dari 1, harga saham itu dianggap premium atau lebih tinggi daripada nilai bukunya.
Kemudian di sini ada dividend yield, merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan nih tingkat pengembalian dividen yang diterima oleh investor terhadap harga saham yang dibelinya. Rumusnya adalah dividen per saham dibagi dengan harga saham dikali dengan 100%, di mana dividen per saham diperoleh dari total dividen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, semakin tinggi dividen yield, maka saham akan memberikan pendapatan dividen lebih besar. Biasanya ditemukan pada perusahaan-perusahaan yang sudah mature atau sudah stabil. Nah, yang terakhir di sini ada market to book ratio. Nah, market to book ratio sama PBV itu dasarnya hampir sama. Tapi untuk yang market to book ratio ini digunakan dalam skala yang lebih luas, skala internasional. Nah, rasio ini tuh menunjukkan seberapa besar pasar menghargai perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya yang dicatat di laporan keuangan. Rumusnya adalah market value per share dibagi dengan book value per share, di mana market value per share diperoleh dari harga saham dikali jumlah saham beredar, sementara book value per share diperoleh dari total aset dikurangi total liabilitas. Nah, jika market to book ratio lebih dari 1, market atau pasar akan menilai perusahaan itu lebih tinggi daripada nilai bukunya. Prospek pertumbuhan akan menjadi lebih tinggi. Next, kita bisa. Oke, untuk yang manfaat rasio komprehensif, di sini kurang lebih ada 4 ya. Yang pertama tuh untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi keuangan perusahaan, baik dari sisi efisiensi operasi, pengembalian investasi, dan penilaian pasar. Yang kedua akan membantu manajemen mengevaluasi penggunaan aset, efektivitas investasi, serta posisi perusahaan di pasar. Yang ketiga, memudahkan investor untuk menilai prospek resiko dan nilai wajah perusahaan. Yang terakhir, mendukung pengembalian keputusan strategis karena analisis mencakup aspek operasional, finansial, dan pasar sekaligus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Sultan. Oke, lanjut ke studi kasus. Pada studi kasus pertama ini, kita menggunakan data perusahaan yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Kami di sini menggunakan data keuangan audit tahun 2004. Sebagai mana diketahui bahwa data keuangan itu banyak, telah diringkas data utama atau konsolidasian yang akan digunakan dalam menganalisis rasio komprehensif perusahaan PT Bank BCA. Yang dibutuhkan untuk menganalisis tersebut yaitu yang pertama adalah total aset, total ekuitas yang diambil dari laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah ada pendapatan operasional dan laba bersih diambil dari data laporan laba rugi. Yang selanjutnya yaitu harga saham yang diambil dari data pasar, posisinya yaitu pada akhir tahun 2004. Dan yang terakhir adalah nilai buku per saham yang penghitungannya yaitu ekuitas dibagi jumlah saham. Untuk nilainya sendiri sesuai dengan data yang ditampilkan pada layar. Langsung saja pada penghitungannya. Slide berikutnya. Untuk penghitungan dan analisis rasio komprehensif. Untuk yang pertama, pada rasio aktivitas, di sini saya menggunakan rasio yaitu total asset turnover. Untuk penghitungannya sendiri, rumusnya yaitu net sales dibagi total assets, di mana nilainya yaitu 108,3 triliun dibagi dengan 1.449,3 triliun, diketahui hasilnya yaitu 0,075. Nilai 0,075 ini menunjukkan efisiensi aset stabil. Pembandingan ini adalah pembandingan untuk perusahaan sejenis, yaitu yang bergerak di bidang jasa keuangan. Identifikasinya menunjukkan bahwa kemampuan aset bank untuk menghasilkan pendapatan berada pada tingkat konsisten. Manajemen berhasil menjaga ribuan triliun asetnya agar tetap produktif menghasilkan pendapatan dan minimalkan aset yang menganggur. Lanjut ke yang kedua, yaitu rasio investasi. Di sini saya menggunakan rasio yaitu return on equity atau ROE, di mana rumusnya itu laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Nilainya yaitu 54,84 triliun dibagi dengan 262,8 triliun. Hasilnya yaitu
jika dipersenkan, yaitu angkanya adalah 20,9%. Ini menunjukkan BCA pada kategori profitabilitas superior. Artinya, manajemen sangat efektif. Untuk setiap nilai 100 rupiah modal yang ditanamkan oleh pemegang saham, perusahaan mampu menghasilkan 20,9 laba bersih. Ini menunjukkan kekuatan kompetitif yang kuat dan manajemen dana yang sangat efisien. Lanjut pada rasio yang ketiga, yaitu rasio pasar. Di sini saya menggunakan rasio yaitu price to book value atau PBV. Langsung saja ke rumusnya, yaitu harga saham dibagi nilai buku per saham. Di mana penghitungannya yaitu 9.675 lembar saham dibagi dengan 2.132 lembar saham. Nilainya yaitu 4,5. Ini mengartikan bahwa BCA memiliki valuasi premium di pasar. Artinya, investor bersedia membayar 4, kali lipat dari nilai aset bersih perusahaan atau nilai bukunya. Premium ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor dan ekspektasi pertumbuhan laba yang sangat besar di masa depan, yang tidak hanya didasarkan pada aset fisik, tetapi juga nilai tak berwujud seperti merek dan prospek bisnis ke depannya. Untuk secara keseluruhan dari analisis komprehensifnya, menegaskan bahwa BCA berada dalam kondisi keuangan yang sangat sehat, efisien, dan sangat disukai oleh pasar. Dengan manajemen yang sangat disiplin, BCA berhasil menjaga seluruh asetnya tetap produktif. Kinerja ini menghasilkan laba yang sangat besar, mencapai 20,9% bagi para pemegang saham, menempatkan BCA di jajaran bank paling menguntungkan. Oleh karena itu, pasar melihat BCA sebagai saham premium, di mana investor rela membayar mahal karena yakin bank ini akan terus tumbuh pesat mempertahankan dominasinya di masa depan. Nantinya ini akan dibandingkan dengan studi kasus di perusahaan yang sejenis di bagian kedua. Untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh Kak Vinda. Baik, terima kasih Kak Sultan. Selanjutnya untuk studi kasus kedua, kita pakai dari perusahaan Bank Rakyat Indonesia atau BRI untuk laporan keuangan tahun 2024. Dan berikut adalah ringkasan data utama pos-pos laporan keuangan yang digunakan dalam analisis rasio komprehensif, yaitu adalah ada total aset, ada laba bersih, ada total ekuitas, pendapatan operasional, laba per saham atau EPS, distribusi dividen, dan juga jumlah saham. Boleh selanjutnya, Kak? Baik, ini tadi rumusnya sama ya. Cuman ada beberapa tambahan. Untuk rasio aktivitas, saya juga menggunakan total asset turnover. Untuk BRI sendiri berada di angka 0,1. 0,1 ini nilainya wajar ya untuk industri perbankan, karena memang memiliki basis aset yang sangat besar, terutama memang BRI itu termasuk pemilik aset terbesar ya di Indonesia untuk di jasa keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 aset menghasilkan pendapatan sekitar 0,1 rupiah, menunjukkan efisiensi penggunaan aset yang masih bisa ditingkatkan lagi. Selanjutnya untuk rasio investasi, ada return on equity, ROE, untuk Bank BRI sendiri berada di angka 18,77%. Nah, ROE di angka 18% ini tergolong sangat tinggi ya, karena rata-rata untuk di industri perbankan itu di angka 10-12%, menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam memberikan return kepada pemegang saham, dan pada level ini juga menunjukkan bahwa bank itu adalah investasi yang menguntungkan dan memiliki profitabilitas yang kuat, sehingga dapat menarik investor. Selanjutnya ada return on asset, ROA, yaitu laba bersih dibanding dengan total aset. Untuk Bank BRI sendiri berada di angka 3%. Angka 3% ini tergolong baik ya. Untuk industri perbankan itu sekitar 1-2% rata-ratanya. Berarti ini menunjukkan untuk Bank BRI ini efisiensi operasionalnya yang tinggi dalam mengelola aset menjadi laba, mengindikasikan kondisi keuangan yang sehat dan kinerja manajemen yang efektif. Lalu untuk price to book value, di sini harga sahamnya
kami menggunakan harga saham penutupan pada akhir tahun 2024. Untuk Bank BRI sendiri harga sahamnya di angka 4.080 dan untuk price to book value-nya sendiri di angka 1,94. Nah, PBV-nya ini lebih dari satu menunjukkan nilai yang positif dari pasar ya. Mengindikasikan pasar melihat prospek bank tersebut baik dan mampu menghasilkan keuntungan lebih. Selanjutnya untuk price to earning rasio. Nah, ini harga saham dibanding dengan EPS. EPS-nya sendiri diketahui di angka 399. Jadi untuk PIR-nya itu di angka 10,22 untuk Bank BRI. Nah, 10,22 ini artinya investor bersedia membayar sebesar 10,22 untuk setiap Rp1 laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, nilai 10,22 ini sebenarnya tergolong wajar, cenderung murah ya. Karena untuk rata-rata industri itu seringkali PIR-nya itu di angka 12 sampai 15. Nah, ini menjadi untuk pertimbangan juga untuk investor. Jadi kesimpulan untuk Bank BRI ini masih di dalam kondisi yang sehat, tumbuh stabil dan memberikan nilai signifikan bagi investor karena profitabilitasnya yang cukup tinggi, pendapatan bunga dan aktivitas operasionalnya yang kuat dan modal yang kuat. Boleh selanjutnya? Nah, ini ada perbandingan antara Bank BCA dan Bank BRI ya dari segi analisis rasio komprehensifnya. Dari harga saham akhir tahun dapat dilihat Bank BCA itu dengan dibanding Bank BRI harga sahamnya 2 kali lebih besar dari BRI ya. Memang Bank BCA ini terhitung premium untuk harga sahamnya. Lalu untuk total aset Bank BCA sebesar 1.449 triliun dan Bank BRI sebesar 1.993 triliun. BRI unggul dalam ukuran aset yang tadi saya bilang ya terbesar di Indonesia. Dan untuk laba bersih sendiri BCA sebesar 54 triliun dan BRI 60 triliun. BRI mencetak nominal laba lebih besar daripada BCA. Lalu untuk ROE-nya BCA 20% dan BRI 18%. BCA lebih efisien dalam menghasilkan laba dari modal. Lalu untuk price to book value-nya, BCA 4,5 dan BRI 1,9. Ini BCA memang dinilai premium oleh pasar ya untuk kualitasnya. Jadi untuk kesimpulannya, jika untuk investasi jangka pendek, lebih menguntungkan untuk BRI, karena apalagi untuk yang mencari capital gain ya, karena harga valuasinya itu murah, under value, tapi berpotensi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Namun untuk investasi jangka panjang, BCA memang lebih menguntungkan karena profitabilitasnya lebih tinggi dan minim risiko ya, karena valuasinya tinggi. Jadi kepercayaan terhadap BCA ini memang tinggi dan terbukti dari track record-nya. Begitu akhir presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Binda. Setelah kami presentasikan materi dari rasio-rasio untuk memperkuat kita dalam melaksanakan analisis laporan keuangan. Baik, berikutnya ini adalah sesi tanya jawab ya. Mungkin sebagai permulaan kita bisa buka ketiga pertanyaan pertama dulu. Yang pertanyaan pertamanya sudah ditanyakan duluan seperti ini di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Mbak Lutfiyah ya. Pertanyaan, apakah analisis DuPont dapat dijadikan alat utama bagi investor menilai kualitas manajemen dan strategi perusahaan dan adakah keterbatasannya? Baik, ini pertanyaannya terkait analisis DuPont ya, bagian materi manfaat dan kelemahannya, keterbatasannya. Mungkin bagi BSI-nya, Mas Farkat bisa memberikan jawaban ini. Izin, terima kasih Mas Agung atas waktunya. Untuk Siap. pertanyaan dari Kak Lutfiyah terkait dengan apakah analisis DuPont bisa jadi alat utama untuk investor
Bisa, tapi tidak cukup kalau analisis DuPont itu berdiri sendiri. Analisis DuPont itu membantu investor memahami sumber return on equity melalui tiga komponen utama tadi. Yang pertama itu profit margin, kedua asset turnover, sama yang ketiga financial leverage. Nah, dari situ investor bisa menilai kualitas manajemen operasional dan juga melihat arah strategi perusahaan. Tapi analisis DuPont memiliki beberapa keterbatasan karena hanya berbasis pada data historis, tidak mencakup faktor non-keuangan, dan dapat menyesatkan jika peningkatan kinerja berasal dari leverage yang tinggi. Oleh karena itu, analisis DuPont perlu dikombinasikan dengan analisis keuangan maupun non-keuangan lainnya. Terima kasih. Izin Mas Agung belum on mic. Ya, siap. Terima kasih ya Mas Farkat atas jawabannya. Begitu Mbak Lutfi, apakah sudah pas? Oh ya, siap. Terima kasih ya. Untuk pertanyaan kedua dari Mbak Erni Yupitasari, dalam analisis rasio komprehensif, cara menentukan rasio yang mana yang jadi prioritas utama di analisis terlebih dahulu. Baik, mungkin rekan-rekan sekalian ada yang mau menjawab yang bagiannya rasio komprehensif. Izin. Ya, silakan. Oke, tadi ada pertanyaan ya dari Kak Erni terkait bagaimana cara menentukan rasio mana yang menjadi prioritas utama untuk dianalisis terlebih dahulu. Nah, untuk menentukannya tuh kita perlu mencari terlebih dahulu nih, tujuan analisis kita tuh terlebih dahulu itu untuk apa. Kalau misal tujuan analisis kita digunakan untuk menilai profitabilitas dari suatu perusahaan, nanti kita bisa mencari nih dari GPM, OPM, RO atau RO-nya. Tapi kalau misal kita tujuan analisis kita digunakan untuk mencari risiko keuangan, kita bisa melihat dari DAR atau DER-nya. Tapi kemudian kalau misalnya kita tujuan analisis untuk mencari valuasi, kita tuh bisa mulai dari PR-nya, dividend yield-nya, PBV-nya, atau IPS. Jadi yang pertama tuh tentukan dulu tujuan analisisnya terlebih dahulu itu apa. Yang kedua tuh kita lihat dulu kondisi atau permasalahan utama di perusahaan. Apakah perusahaannya mengalami cash flow yang seret? Berarti kan analisisnya kita prioritasnya tuh rasio yang likuiditas atau terkait kasnya. Kemudian apa yang kedua, apakah perusahaan memiliki banyak utang? Artinya kan dalam jangka panjang tuh jangka panjangnya bagaimana? Nah, itu kita bisa menggunakan analisis yang solvabilitas. Kemudian kalau misal apabila labanya menurun, kita bisa melihat lagi nih rasio profitabilitasnya. Kemudian kalau misal terkait penjualan yang stagnan, kita bisa melihat dari rasio aktivitasnya. Kemudian tuh dari setiap perusahaan tuh kita harus menyesuaikan dengan karakteristik industrinya bagaimana. Jadi kan setiap perusahaan kan berbeda-beda karakteristik industrinya. Ada industri manufaktur, perbankan, dan pertambangan, dan lain-lainnya. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu fokus utama untuk rasio di setiap masing-masing industri. Misal di sini tuh ada industri manufaktur. Nah, biasanya untuk industri manufaktur tuh dia fokusnya tuh di kayak di inventory turnover-nya, total asset turnover-nya. Kemudian kalau misal di industri pertambangan, misal saya beri contoh di PT Antam, Dewa, Bumi, BRMS gitu, fokus utamanya mereka di profitabilitas, solvabilitas sama aktivitas asetnya. Seperti itu. Apakah menjawab? Oke, sama-sama Kak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Mas. Terima kasih ya. Ini, oke, hari ini kita punya 4 pertanyaan ternyata. Pertanyaan nomor 3, sebentar. Ya. Pertanyaan nomor 3 dari Mbak Zaki Anissa ya. Izin bertanya, dalam kondisi ekonomi global tidak stabil, apakah rasio pertumbuhan masih relevan dan apakah risikonya perusahaan hanya fokus pada pertumbuhan tanpa perhatikan rasio lainnya? Ya, ini bagiannya rasio pertumbuhan ya. Ini coba saya jawab ya. Jadi ini kan emang lagi di kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ada kemungkinan memang beberapa perusahaan pertumbuhannya jadi tidak normal dan tidak maksimal. Ya memang wajar ya,
Tapi biasanya kalau yang terjadi pertumbuhannya jadi minus dalam kondisi seperti ini, kita mungkin juga perlu melihat banyak perusahaan lain ya. Kalau di kurun waktu tertentu sama-sama turun, emang berarti kan emang faktornya emang faktor eksternal. Jadi untuk proses bisnis dari perusahaan yang sejenis emang pada turun semua, ya mau gimana lagi? Emang jadi ada beberapa kasus di mana standarnya mungkin perlu diturunkan ya. Yang biasanya kita pengen target tumbuh kisaran 5-6%, jadi terpaksanya tumbuh 2% aja syukur. Jadi ya emang rasio pertumbuhan ini masih relevan, di situ juga masih relevan. Karena kita juga bisa ngelihat di dalam kondisi yang tidak stabil ini perusahaan mana yang somehow pertumbuhannya masih kuat. Kalau yang lain tumbang, ini satu perusahaan A misalnya kuat sendiri, berarti ya kan kita perlu evaluasi tambahan. Kok bisa dia kuat sendirian? Siapa tahu ada effort tambahan yang ekstra di situ yang membuat perusahaannya kuat. Ya mungkin ya emang faktor cakupan ekonominya bisa lebih luas ya, bisa ngaruh juga. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apakah ada resiko jika perusahaan hanya fokus pada pertumbuhan tanpa memperhatikan risiko lainnya? Ya, fokus pertumbuhan ini penting ya, tapi memang ada resiko kalau cuma pertumbuhan. Rasio-rasio ini kita pelajari ini juga dipentingkan karena ya ada kemungkinan dari pertumbuhan itu kalau misalnya kita coba bandingkan di rasio lain, coba kita contohin di DuPont tadi ya. Kita kelihatannya tumbuh, tapi ternyata waktu dilihat tumbuhnya ini dipaksa gara-gara karena nambah utang, dipaksa tumbuh gitu ya, padahal mungkin nggak sehat. Padahal bisa jadi kalau nanti dipaksa dipaksa seperti itu, padahal penghasilannya kurang nutup, apalagi ekonominya sulit. Diperkirakan yang misalnya ada penjualan yang belinya sedikit, ini bisa bahaya di ke depan, itu resiko ya. Cash flow negatif juga bisa ngaruh, karena kan pertumbuhan nggak mesti uang masuk ya. Pokoknya ya memang kalau dipaksa tumbuh secara kertas kelihatannya bagus, tapi bisa bahaya kalau misalnya rasio lain ini gak dibuat sehat gitu ya. Baik, apakah ada tambahan mungkin? Mbak Zakia bagaimana? Izin, Kak. Iya, silakan. Saya setuju dengan Mas Agung bahwa memang eh, rasio pertumbuhan ini masih relevan untuk digunakan. Jadi rasio pertumbuhan ini kan menilai apakah perusahaan itu bertumbuh, stagnan, atau bahkan menurun seperti itu. Betul. Nah, Namun penggunaannya itu juga harus didampingi dengan rasio-rasio lainnya seperti misalnya rasio likuiditas, solvabilitas, dan lain sebagainya. Misalkan pertumbuhan penjualan naik sebenarnya, cuman kita lihat dulu penjualannya apakah semua tunai atau bahkan lebih banyak kredit misalnya. Itu kan akan berpengaruh pada eh sebenarnya kalau kredit berarti kan kalau kredit semua berarti nggak ada kas yang masuk ke kita. betul. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan juga. Jadi Ya selain makanya menggunakan rasio pertumbuhan juga digunakan juga rasio-rasio yang lainnya. Seperti itu. Terima iya kasih. betul berarti Pak. Jadi emang kita harus tetap menjaga semua rasio lain ini dalam posisi yang sehat. Jangan ya fokus tumbuh ternyata yang lain sakit semua, ya bahaya juga di 2-3 tahun ke depan mungkin ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya lagi, ini kelihatannya pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan keempat. Dari analisis rasio keuangan yang dipaparkan, BBRI cukup dibandingkan dengan bank lain. Tapi secara harga saham justru ada penurunan tajam dari harga 4.000. Kenapa ya? Apakah rasio keuangan yang bagus belum cukup untuk menopang harga saham BBRI di pasar saham? Nah, ini bagiannya BBRI ini ya. Silakan Mbak Vinda ini ya. Iya, baik. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ajeng ya.
Jadi kenapa harga BBR itu cukup tajam? Sebenarnya saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu tahu untuk di saham-saham karena saya nggak main saham. Harga sebelumnya di harga berapa itu saya juga kurang tahu sebenarnya. Tapi mengapa turun mungkin karena tadi dilihat dari valuasi ya, valuasinya itu kan cukup rendah ya. Nah, valuasinya cukup rendah. Jadinya itu investor kurang tertarik dengan untuk berinvestasi di Bank BRI, sehingga mungkin ya bisa mengalami penurunan tajam dari menjadi 4.000 tadi ya dibandingkan dengan BCA yang valuasinya memang tinggi 4,5, memang harganya bisa untuk sahamnya 2 kali lipat dari BRI seperti itu. Mohon izin menambahkan, Kak. Terkait Atau mungkin dengan ada yang harga bisa menambahkan? Terkait dengan harga saham BBRI yang mengalami penurunan tajam, perlu diketahui bahwa harga saham itu tidak hanya dipengaruhi oleh fundamental yang kuat dari suatu perusahaan, tapi juga dipengaruhi oleh ekspektasi masa depan dan sentimen pasar. Perlu diketahui di sini penurunan yang terjadi terhadap BBRI dipicu oleh dua hal. Yang pertama, BBRI melakukan tindakan antisipasi dengan menyimpan lebih banyak uang sebagai cadangan kerugian untuk menghadapi kredit macet di masa sulit. Tindakan ini secara akuntansi membuat laba bersihnya terlihat lebih kecil untuk sementara sehingga investor khawatir, sehingga pembelian harga saham itu turun. Yang kedua yaitu saham BBRI banyak dijual oleh investor asing karena ada ketidakpastian besar di ekonomi dunia. Uh, karena kekhawatiran ini, maka daya beli dari sahamnya itu turun, sehingga nominal dari uh, Oke, sudah semua ya, rekan-rekan ya? Iya, izin Bu, sebenarnya pertanyaan sudah dijawab semua ya. Oke, baik. Rekan-rekan, saya paling menambahkan saja ya tadi ya. Tadi yang pertanyaan kedua sudah dijawab dengan lengkap oleh tim penyaji. Paling yang pertanyaan 1, 3, 4 ya. Apakah dengan menjadikan DuPont sebagai alat utama bagi investor untuk melihat kualitas manajemen dan strategi perusahaan, apakah dan adakah keterbatasan dari penilaian tersebut? Nah, ya. Nah, kalau DuPont itu kan tadi memang ya hanya melihat dari sisi ROE. Jadi itu belum bisa menjadikan apa namanya penilaian kualitas manajemen. Apalagi kalau misalkan ada beberapa sektor yang menjadikan eh, pengkreditan itu adalah bagian dari apa namanya keuangannya gitu ya. Jadi artinya tidak boleh, misalkan seperti perbankan itu tidak bisa me, apa namanya bisa mengandalkan dari DuPont tadi. Terus eh, paling paling idealnya itu DuPont digunakan bersamaan dengan analisis arus kas, terus analisis struktur modal dan rasio, competitive advantage atau MUAT, terus manajemen dan tata kelola atau GCG dan valuasi. Ya, terus yang ketiga, dalam kondisi ekonomi yang global, apakah pertumbuhan masih relevan dan apa risiko jika perusahaan hanya fokus pada pertumbuhan tanpa memperhatikan rasio lainnya? Oke. Ya, kalau misalkan rasio pertumbuhan itu masih relevan ya, sangat relevan. Tapi apakah bisa berdiri sendiri? Ya tidak, gitu ya.
Karena dalam kondisi global yang tidak stabil, harus memikirkan beberapa rasio lainnya ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh tim penyaji ya, banyak ya, ada profitabilitas, ada leverage, likuiditas, arus kas, terus efisiensi itu juga harus dipertimbangkan gitu. Terus yang terakhir, nih kalau dilihat dari paparan tim penyaji, BBRI cukup unggul dibandingkan dengan bank lainnya. Tetapi mengapa harga sahamnya justru mengalami penurunan yang tajam dari harga 4.000? Mengapa hal tersebut terjadi? Gitu ya. Karena memang sebenarnya evaluasi dari harga saham itu bukan hanya dari internal saja gitu ya. Ada banyak-banyak faktor lainnya, mungkin dari eksternal ya, dari ekonomi, risiko makronya, terus kondisi eksternalnya, atau kepercayaan publik kepada suatu perusahaan. Kan kalau kita lihat, kita bukan menjatuhkan beberapa pihak perusahaan ya. Kalau kita lihat eh, BBRI itu sering ada trouble gitu ya, maintenance gitu. Terus terakhir juga saya lihat ada beberapa kasus yang memang eh, apa ya, ada segelintir pihak bank gitu ya yang melakukan eh, apa namanya, mengambil uang nasabah gitu yang cukup besar. Nah itu justru kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap hak tersebut bisa menemukan harga salah gitu. Paling tambahan saya hanya itu saja. Mungkin untuk kelompok tim pengaji kita berikan. Ya, terima kasih, Bu.